Haleluya. Hari ini kita bersuka cita, kita bersemangat ya Bapak Ibu, karena kasih Tuhan itu tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Amin. Kita baru saja habis merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan apakah api semangat kebangkitan itu semakin menyala-nyala di hati kita? Amin. Saya percaya bahwa seperti apa yang dialami oleh para murid ketika Tuhan Yesus bangkit. Dan hari-hari ini kalau kita napak tilas kembali, maka ini adalah Tuhan Yesus sedang berjalan ya, menampakkan diri kepada banyak orang. Dan saya berdoa, itu salah satu kerinduan di hati saya adalah Tuhan datang dan nyatakan dirimu bagi kami karena Kau hidup. Amin. Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus hidup. Dan sampai hari ini dia tetap hidup. Dia bangkit dan dia nggak mati lagi, dia hidup untuk selama-lamanya. Dan seperti apa yang dialami oleh orang-orang di zaman ketika Tuhan Yesus mengalami kebangkitan dan dia menampakkan diri, maka mari rindukan bahwa Tuhan pun akan datang dan menyatakan diri bagi setiap kita. Dan pagi ini saya percaya kalau kita ada di sini, itu bukti bahwa karena Tuhan menyertai kita. Amin, Bapak Ibu. Sekalipun kadang Kristenan itu adalah bukan karena apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percaya. Dan secara kasat mungkin kita belum melihat Tuhan. Tapi yakinlah bahwa Tuhan itu hadir. Kehadirannya itu real dan sangat nyata. Dan apa yang saya mau sampaikan di pagi hari ini Bapak Ibu, ini sesuatu gelora yang Tuhan itu hadirkan di hati saya ya. Dan itu sangat kuat di hari-hari terakhir ini. Kemarin waktu kita sedang ibadah hari Minggu, khususnya ibadah Minggu sore, dan ketika pemimpin pujian menaikkan lagu Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Dan ketika kata-kata pujian ini bergema, hati saya itu seperti menangkap kerinduan di hati Tuhan. Bahwa lebih daripada kita rindu Tuhan itu hadir, Tuhan itu kepengen hadir dan Tuhan sudah hadir. Tapi kadang-kadang kita nggak merasakan kehadiran Tuhan, bahkan mencuekin kehadiran Tuhan. Kita sibuk dengan diri kita sendiri dan kita lupa bahwa ketika kita menaikkan pujian, Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian. Dan ketika Tuhan hadir, dia mau melakukan sesuatu. Dan ketika saya teriak, Tuhan, aku ingin Engkau, aku lebih daripada apapun, aku ingin Kau Tuhan. Aku pengen merasakan kehadiran-Mu, aku pengen menikmati kehadiran-Mu. Dan aku pengen berdua denganmu menikmati lawatanmu sore ini. Dan saya merasakan hadirat yang wow, luar biasa Bapak Ibu. Dan Tuhan bilang, aku hadir. Dan aku ingin melakukan lebih daripada apa yang selama ini kamu alami. Dan saya merasakan, wow, hati saya itu bergelora, bergembira, bersuka cita. Dan saya bilang, iya, aku ingin ini, aku ingin ini, aku ingin ini lebih dari apapun. Lalu Tuhan kasih kalimat ini, revival is here, revival is coming. Dan Tuhan mau melawat umat. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau mengalami Tuhan pagi ini? Amin. Mau mengalami revival pagi ini? Amin. Dan jangan buat kita saja secara pribadi, tapi rindukan itu buat keluarga. Rindukan itu buat gereja, buat kota. Dimanapun Bapak Ibu berada. Kenapa? Karena ini adalah janji Tuhan. Dan pagi ini, walaupun waktunya agak mepet, tapi saya mencoba untuk, saya berharap Roh Kudus akan membantu saya, supaya dalam keterbatasan waktu ini, saudara bisa menangkap apa yang ada di hatinya Tuhan. Dan kita akan pergi dengan power ini, dan dimanapun Bapak Ibu berada, karena revival itu menular Bapak Ibu ya. Itu Tuhan nggak butuh banyak orang, tapi dengan beberapa orang yang punya hati yang mau bergairah dengan Tuhan, maka saudaralah pembawa api itu. Nah, Tuhan sendiri berjanji di dalam Yoel pasal yang kedua, dikatakan bahwa kemudian daripada itu, daripada janji berkat yang nanti kalau Bapak Ibu baca di dalam Yoel pasal 2, bahwa ketika umat itu bertobat, menanti-nantikan Tuhan, bergairah untuk mendapat lawatan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan berkat. Dan ini menjadi kerinduan di hati semua orang. Berkat secara jasmani, berkat secara rohani. Tapi lebih daripada itu, kemudian daripada berkat-berkat yang akan Tuhan lepaskan, ya kita pengen kan, kita kepengen mujizat apa segala macam.
Tapi lebih daripada itu, lawatan Tuhan itu jauh lebih penting Bapak Ibu. Dan Yoel 2 menjanjikan, kemudian daripada itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu, mulai ayat 28, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat di langit, di bumi, darah dan api, gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Hari-hari ini Bapak Ibu, ada banyak orang yang menghubungi saya dan menceritakan bahwa mereka mendapat mimpi. Dan salah satu janji Tuhan sesuai dengan yang dikatakan di dalam Yoel 2 tadi, bahwa mimpi, penglihatan, mujizat, tanda-tanda heran akan ada pemulihan secara speed, secara cepat Bapak Ibu ya. Speed recovery akan terjadi. Saya mendapat banyak berita di mana pemulihan terjadi di dalam keluarga-keluarga. Dan ada banyak mimpi-mimpi yang dijelaskan tentang kebangunan rohani yang sedang dan akan terjadi Bapak Ibu. Yakini dan imani. Saya sendiri merindukan itu. Dan saya tahu Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, di Facebook dan YouTube juga yang sedang menyaksikan ini. Kalau Anda punya gelora yang sama, mari. Dan kita akan mengalami itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan saudara, satu hal yang jelas bahwa kebangunan rohani itu bukanlah produk dari kepribadian seseorang. Atau dari khotbah seseorang yang merencanakan sesuatu. Atau yang punya karunia sesuatu. Tapi ini hanya berdasarkan respon atau tanggapan Allah yang murah hati terhadap umatnya yang berdoa dan merindukan. Wow. Jadi ini tanggapan Tuhan. Revival itu adalah sebuah respon Tuhan yang rindu melawat umatnya. Karena ada orang-orang yang rindu menerimanya. Ya. Dan kebangunan yang sejati itu adalah kebangunan dari gereja Tuhan. Kebangunan dari umat Tuhan. Ya. Ketika Tuhan mau membangkitkan kembali umatnya. Karena ada banyak yang tersesat. Hari-hari ini Bapak Ibu, iblis sedang bekerja lembur. Dia sedang kumpul massa. Kenapa? Karena waktunya sudah dekat. Alkitab berkata, iblis sedang turun dengan geramnya yang dahsyat. Karena dia tahu waktu pemerintahannya segera berakhir. Dan sebab itu Bapak Ibu, kita harus bergairah supaya ada banyak jiwa yang akan Tuhan selamatkan. Dan saya berdoa supaya kitalah agen-agen pembawa kuasa Tuhan bagi dunia yang sedang ada di dalam kegelapan ini. Amin. Dan Tuhan mau membangkitkan umatnya. Umat orang-orang yang akan dipakai adalah orang-orang yang sangat yakin, beriman. Dan mereka adalah mau masuk di dalam kebangunan Tuhan. Di zaman Elisa, Bapak Ibu. Di zaman Elia. Ada banyak nabi-nabi palsu yang muncul. Ada banyak orang-orang yang melakukan banyak kejahatan. Tetapi di zaman itu masih ada 7.000 orang. Tapi Elia menangis ya. Untuk orang-orang penyembah Baal pada masa itu. Dan Tuhan berkata kepada Elia, aku masih menyisakan 7.000, sedikit ya, demi seseorang, demi segelintir orang-orang yang sedikit ini, yang mau berdiri untuk melawan orang-orang yang menjadi penyembah-penyembah berhala pada waktu itu. Maka Tuhan menjadikan mereka sebagai alasan untuk merestorasi umatnya. Saya mau bilang di pagi hari ini bahwa sekalipun begitu banyak mayoritas orang yang sedang melakukan banyak kejahatan di luar sana. Tapi demi segelintir orang-orang, sebagian kecil orang yang masih setia kepada Tuhan. Yang mau menanti adanya restorasi, pemulihan, dan revival yang akan datang. Maka saya percaya harapan kita akan membawa hasil. Di mana Tuhan datang meresponi dan menjawab doa kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan fakta sejarah membuktikan ini. Itulah sebabnya saya menyampaikan ini, bahkan sebuah tema yang saya angkat adalah revival is coming. Ini pasti terjadi. Haleluya. Yang merindukannya tulis di kolom komentar. Amin.
Revival is here, revival is coming. Sesuatu yang besar akan terjadi dan sedang terjadi. Kita sedang OTW untuk melihat pemulihan besar itu terjadi. Haleluya. Kalau itu terjadi, apa yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah timbul di hati kita, Tuhan lakukan di tengah-tengah umatnya. Setan sedang bekerja, tapi kerajaan Allah juga sedang bergeliat untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Dan mari kita ada di posisinya Tuhan, berdiri bersama untuk menyongsong revival itu Bapak Ibu. Ya, revival ini adalah sebuah janji Tuhan, sebuah kebangkitan, sebuah kebangunan. Ini pernah terjadi mulai dari zaman ketika Kisah Para Rasul 2 Bapak Ibu. Dan kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2, bahwa ketika Pentakosta, kita sedang menanti ya, di dalam napak tilas perjalanan Tuhan Yesus ketika dia bangkit, maka dia menyuruh mereka, dia menjanjikan bahwa dia akan mengirim penolong yang akan menolong para murid di waktu itu yang penuh dengan ketakutan karena gurunya telah pergi, Bapak Ibu, ya. Dan ini merupakan sebuah janji. Dan ketika murid-murid mengalami itu, lawatan di dalam Kisah Para Rasul 2, ini didahului. Fakta sejarah menunjukkan bagaimana mereka mengalami revival, lawatan Tuhan, Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus yang nanti kita juga akan memperingatinya, ya. Dan kita berdoa supaya pada saat itu kita juga ada di masa itu, kita akan juga berdoa bersama. Mungkin kita berdoa secara online dan juga secara onsite. Kita akan berdoa bersama Bapak Ibu, dan sebentar sore juga Bapak Ibu yang ada dalam tim doa, kita akan doa bersama. Nah, kalau kita lihat bagaimana sampai terjadi prosesnya Pentakosta atau lawatan Tuhan di loteng atas Yerusalem, itu dimulai dari mereka menerima janji. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dikatakan di sana, pada suatu hari ketika ia makan, Tuhan Yesus maksudnya, makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa, yang demikian katanya telah kamu dengar daripada. Tuhan menyuruh mereka menanti janji. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mengirimkan penolong kepada mereka. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu, tapi dia akan mengirim Roh Kudus. Janji itu datang bagi gerejanya hari ini, bahwa lawatan akhir akan terjadi, bahwa Tuhan akan mencurahkan roh ke atas semua manusia, bukan cuma kepada para pendeta. Dan pastikan bahwa itulah saudara dan saya. Kita agen-agen menerima lawatan janji Tuhan dan akan membawa janji itu kepada dunia. Dan saudara, apa yang dilakukan oleh para rasul, ini mari kita contohi ini ya. Mereka menerima janji, kita sudah menerima janji. Apa yang mereka lakukan? Mereka menanti janji. Ada banyak orang yang akan sibuk. Saudara, Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-14 mereka berkata, mereka semua, ya para rasul, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Di sini kita lihat Bapak Ibu, bahwa pada waktu Tuhan Yesus meninggalkan janji ini, Tuhan Yesus terangkat ke surga, maka ada 500 pasang mata yang menyaksikannya. Tapi ketika Kisah Para Rasul 2, tiba-tiba, suddenly, Roh Kudus turun, hanya tinggal 120 orang. Ada 380 orang yang pergi meninggalkan loteng atas Yerusalem. Kita bagian yang mana? Ada banyak orang Kristen yang menerima janji bahwa Tuhan akan melawat umatnya. Tapi ada banyak orang yang apatis. Ada banyak orang yang menolak bahkan. Dan berkata, itu zaman itu. Tapi sekarang nggak ada. Ada banyak orang yang juga menanti, tapi kemudian sibuk. Mereka pergi meninggalkan penantian itu. Ada banyak orang yang lupa bahkan dengan janji. Ada banyak orang yang tergiur dengan tawaran-tawaran dunia dan lupa bahwa lebih daripada diberkati, mendapat jodoh, dipulihkan, sehat. Sebenarnya lawatan Tuhan itu jauh lebih penting. Karena ketika Tuhan melawat, semua itu bonus. Semua berkat, jaminan, pemulihan itu bonus. Itu akan mengikuti lawatan Tuhan yang datang dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Di sini dikatakan tips yang kita perlu belajar untuk mengalami yang namanya revival adalah menanti.
menanti lawatan Tuhan. Menanti ini adalah menunggu dengan sabar. Tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Setan akan memakai berbagai cara untuk mendistraction, untuk mengalihkan perhatian kita, untuk membuat kita pergi dari penantian ini. Dengan masalah mungkin, dengan kekayaan, dengan kelimpahan, dengan kenikmatan dunia mungkin, membuat kita kehilangan fokus untuk menantikan Dia. Tapi kita belajar dari para rasul yang mengalami ini adalah mereka bertekun. Tekun itu artinya melakukan dengan konsisten, tidak beranjak, tetap di tempat, setia menanti, ya. Dan dikatakan bertekun dan sehati. Kita perlu punya yang namanya unity, Bapak Ibu. Untuk mengalami yang namanya revival, Anda dan keluarga, Bapak Ibu, suami, istri, anak-anak, perlu unity. Gandeng tangan. Kita di dalam komunitas ini perlu unity. Di dalam gereja kita perlu unity. Kita tidak akan pernah melihat lawatan tanpa adanya unity. Dan saya berdoa, saudara. Saya bilang, Tuhan, ketika Engkau melawat, Tuhan pasti akan membuat sebuah kesatuan hati. Dan kalau misalnya ada orang-orang di sekelilingmu yang kemudian pergi meninggalkan Anda, percaya bahwa itu adalah bagian daripada skenario Tuhan. Mereka mungkin bagian yang tidak akan bisa menyatu dengan kita. Dan daripada mereka menjadi penyumbat karena tidak ada kesatuan hati dengan kehadiran mereka, izinkan mereka meninggalkan saudara. Dari 500 pasang mata, 380 lebih banyak yang pergi dan cuma tinggal 120. Tapi 120 ini adalah orang-orang yang bertekun dan sehati. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Anda melihat sebuah fenomena di mana ada banyak orang yang mungkin pergi meninggalkan saudara, no worry, jangan khawatir. Karena sesungguhnya itu bagian yang akan menyumbat terjadinya revival. Dengan sedikit orang, tapi yang punya kesatuan hati, mau bertekun di dalam doa bersama. Dikatakan di sini, bersama beberapa perempuan, Maria Ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Mereka berkumpul di satu tempat. Mereka bertekun, mereka berdoa Bapak Ibu. Mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka tidak sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain, tapi fokus. Apa yang menyebabkan orang tidak bisa fokus? Karena sibuk dengan keinginan dagingnya daripada apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saya berdoa, Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang tidak bergeming untuk menanti lawatan Tuhan itu. Amin. Akan ada banyak yang tereliminasi. Alkitab berkata banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Pastikanlah bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang terpilih untuk mengalami yang namanya revival. Haleluya. Dan manifestasi revival itu datang kepada orang-orang yang menanti dengan tekun ini Bapak Ibu. Di dalam Kisah Para Rasul 2 kita baca ayatnya yang kedua. Tiba-tiba, sepertinya sesuatu nggak terjadi. Mereka sudah menunggu di atas, ya. Tetapi ketika orang-orang yang lain pergi, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Wow. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu ini ending daripada kalau kita mengalami revival. Apa yang terjadi? Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan benar.
Dan Alkitab mencatat, dari loteng atas Yerusalem, umat yang mengalami kepenuhan atau mengalami yang namanya revival, mereka menjadi penjungkir balik bagi dunia. Dunia yang sedang ada di dalam kegelapan dilawat. Mereka pergi ke bangsa-bangsa. Termasuk hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang ada di Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Kita yang ada di Amerika mungkin. Kita yang ada di bangsa-bangsa. Kita bisa mengenal Yesus, kita bisa menerima Injil, kita bisa bertobat, kita bisa dipulihkan. Itu karena sebuah lawatan yang pernah terjadi di loteng atas Yerusalem. Dari sini, dari Zoom ini, dari Facebook, YouTube yang Bapak Ibu sedang alami ini, mungkin Bapak Ibu lah orang yang akan pergi keluar sana, ke keluargamu, ke kotamu, ke bangsamu untuk membawa lawatan Tuhan. Dan kalau saudara pikir itu udah terlalu lama, itu sudah terjadi di zaman Kisah Para Rasul. Tuhan masih bekerja sampai sekarang. Katakan amin. Amin. Dan bahkan akan ada lawatan yang lebih dahsyat daripada yang pernah terjadi. Beberapa hamba Tuhan berkata bahwa Pentakosta yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Karena ada yang pernah juga terjadi di Wales di tahun 1904. Ada sebuah lawatan yang terjadi, revival yang terjadi, ya. Wales ini Bapak Ibu, seperti kota-kota yang lain, dia penuh dengan kejahatan. Kejahatan yang sangat tinggi, syarat dengan dosa. Namun, Wales mulai dikenal oleh dunia tatkala terjadi sebuah pembangunan rohani yang besar, yang berawal dari tidak banyak orang, tapi dari orang-orang yang punya hati yang lapar dan haus dengan lawatan Allah. Dan salah satu di dalamnya adalah seorang anak muda, ya, seorang pekerja tambang, bukan orang sekolah Alkitab, orang biasa. Tetapi ketika Tuhan menjamah dia, ya, seorang anak muda ini kemudian mendapat visi daripada Tuhan. Bapak Ibu, dia kemudian menerima, dia adalah seorang penambang pada masa itu, penambang batu bara, ya. Dan ketika dia mendapat visi daripada Tuhan, Bapak Ibu, ia terbakar untuk berusaha mencari kesempatan bagaimana dia bisa menerima dan membawa api ini kepada dunia. Kondisi negaranya yang sedang buruk, yang sedang mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan, ya. Dan Tuhan melawat dia. Saudara tahu dia namanya Evan Robert, ya. Usianya masih sangat muda, usianya adalah 25 tahun, ya. Dan apa yang terjadi setelah dia menerima visi daripada Tuhan, api yang membara di hatinya, dia mengalami pencurahan Roh Kudus karena dia menanti-nantikan Tuhan, dia berdoa, dia belajar di sekolah Alkitab, dia meninggalkan pekerjaannya, bahkan ketika dia sedang masih bekerja, setiap hari dia mengambil waktu untuk berdoa. Selama 13 tahun dia berdoa, tidak henti-henti, minta revival terjadi, minta lawatan Allah terjadi. Saudara, Tuhan sangat respect dengan orang-orang yang merindukan lawatannya, ya. Ada banyak orang yang berdoa hanya untuk bless me, dan bless me. Tetapi Tuhan mau pagi hari ini kita tidak hanya datang berdoa minta mujizat, kesembuhan, lawatan, berkat bagi diri kita. Tapi Tuhan minta, Tuhan mau kita punya hati yang lapar untuk menerima lawatan Tuhan bagi bukan pribadi, tapi kota, bangsa, bahkan dimanapun saudara berada. Ada banyak orang yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Apakah Anda punya hati untuk mereka diselamatkan? Itu api daripada Tuhan. Dia kepengen melawat seluruh manusia. Hati Tuhan adalah tidak seorang pun binasa. Sebab itu, saya berdoa supaya kita punya visi yang sama. Kalau kita menyatukan hati kita punya kesatuan hati. Maka Anda, walaupun kita tidak di satu tempat, saya ada di Makassar, saudara ada di Jakarta, saudara ada di Surabaya, saudara ada di Australia, saudara ada di Amerika, tapi dimanapun Anda berdiri, mujizat pasti terjadi. Amin, amin. Kita adalah agen-agen revival itu. Dan saudara ketika dia mendapat visi ini, dia nggak berhenti-henti berdoa. Setiap hari dia berdoa, Tuhan, aku kepengen revival, aku kepengen lawatanmu bagi kotaku, bagi orang-orang yang begitu banyak yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Dan setelah dia berdoa tidak henti-hentinya, kebangunan rohani datang menyapu Wales. Pelayanan di gereja yang cuma kecil mulai mengalami ledakan dengan jiwa-jiwa. Ada ribuan petobat-petobat baru yang muncul, saudara. Ribuan orang yang datang dan mau diubahkan. Masyarakat Wales
mengalami yang namanya transformasi. Yang tadinya penuh dengan dosa, mereka menjadi takut akan Tuhan. Lawatan Tuhan menyapu Wales, orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Yang tadinya pembohong mulai menjadi orang-orang yang jujur, punya integritas. Kebangunan menjalar dengan cepat, saudara. Mereka sampai menyeberang, lawatan ini menyeberang sampai ke Inggris, Irlandia, bahkan sampai ke Amerika Utara. Bar-bar dan bioskop-bioskop minuman bangkrut. Angka kejahatan merosot. Seorang pemuda, salah satunya adalah Evan Robert ini. Dia yang memiliki hati untuk revival ini. Akhirnya revival terjadi. Di usia yang masih sangat muda, terjadi ketika kebangunan itu terjadi. Dia berdoa setiap hari dan inilah lawatannya, saudara. Dia bukan seorang pengkhotbah hebat, bukan seorang pembicara yang terkenal atau brilian. Tetapi kata-kata yang sederhana, lahir daripada intimacy with God. Hati yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dan jiwa-jiwa. Rahasia kekuatan daripada Evan Robert yang perlu kita alami juga di pagi ini adalah dia penuh iman dan cinta. Ketaatan kepada Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus bilang? Dia sangat polos. Dia tidak punya banyak trik. Bahkan ketika dia berkhotbah dan ketika orang mulai mengidolakan dia mengundurkan diri. Karena dia tidak kepengen dia terkenal. Dia kepengen Tuhan yang terkenal. Dia kepengen Roh Kudus yang terkenal. Dan inilah rahasianya, saudara. Ketika dicari tahu, apakah ada iklan-iklan pada zaman itu sehingga membuat begitu banyak orang yang datang di kebangunan rohani yang besar itu dan lawatan yang menjalar ke seluruh kota itu. Nggak ada. Agen untuk membuat penyebaran revival ini adalah Roh Kudus. Mari saudara, rindukan ini terjadi. Zaman sekarang memang sudah ada yang namanya flyer, sudah ada yang namanya. Tapi itu tidak ada artinya kalau kita tidak punya yang namanya sebuah dinamo, yaitu doa. Doa melandasi itu semua, saudara. Jika saudara merasakan bahwa kita hanya datang untuk supaya kita mengalami mujizat, Anda belum punya hati yang Tuhan taruh untuk mengalami revival. Tapi kalau kita datang dan kita bilang, Tuhan keluargaku, Tuhan kotaku, Tuhan bangsaku, Tuhan gerejaku, aku mau berdiri dan melihat lebih banyak lagi orang-orang yang dilawat oleh Engkau. Ayo bergandengan tangan, sehati bersama berdoa. Dan kita akan menarik kelawatan Tuhan yang luar biasa itu, saudara. Sebuah kebangunan rohani yang terjadi karena ada panggilan hati. Dan seperti Tuhan yang merindukannya, Anda punya kerinduan yang sama, berkemistri dengan Tuhan. Revival is coming. Revival is here. Amin, Bapak Ibu. Dan saya berdoa, biarlah api ini membakar kita. Intinya daripada kebangunan rohani, keinginan untuk mengalami yang namanya kebangunan rohani adalah kita harus lebih banyak berdoa. Kita harus terlatih untuk terus ada di dalam hati yang rindu dan lapar. Ya. Evan Robert mau dipakai Tuhan menjadi alatnya. Ada banyak, saudara. Ada hamba-hamba Tuhan di zaman itu yang juga berdiri, Bapak Ibu, ya. Dan kita di zaman now, Tuhan mau memakai saudara dan saya. Jika kita mau mengalami revival, baik bagi pribadi, bagi keluarga, bagi kantor, bagi gereja, bagi kota, dan bagi bangsa, kita perlu punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Dan kunci utamanya adalah kita berdoa. Saudara, ketika revival terjadi di Wales, bukan cuma kejahatan meningkat turun. Penjara-penjara menjadi sepi, menjadi kosong. Orang-orang bertobat. Orang-orang bertobat di bar-bar. Orang-orang bertobat, tidak ada lagi kejahatan. Dan itu melanda seluruh kota. Tapi hasil pertaniannya juga diberkati. Saudara, tanah bertobat menghasilkan hasil-hasil yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Orang-orang mengalami keberkatan. Pemulihan terjadi di mana-mana. Dan saya berdoa itu akan terjadi hari-hari ini. Amin. Saya percaya keluarga-keluarga akan mengalami pemulihan. Akan mengalami lawatan Tuhan. Mari Bapak Ibu bangkitkan kerinduan di hati kita. Oh, bukan saja itu terjadi di zaman kisah para rasul. Ketika hari Pentakosta pertama terjadi. Itu bukan cuma terjadi di Wales. Ketika 7 janda berdoa di garasi. Dan lawatan Tuhan melanda kota itu. Ada seorang anak muda Evan Robert. Ada juga banyak hamba-hamba Tuhan di zaman itu.
yang besar, yang Tuhan pakai dengan lawatan yang sangat luar biasa. Tapi di zaman now, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak perlu jadi orang hebat. Tetapi orang-orang yang punya lutut yang hebat. Mau berdoa, mau menantikan, mau merindukan, mau punya hati yang rendah. Bukan untuk pamer diri. Bukan lagi tentang topnya saya, tapi tentang Roh Kudus dan karyanya. Maka Andalah agen pembawa revival. Amin. Amin, Bapak Ibu. Saya berdoa di pagi hari ini. Kita menerima api ini. Mari banyakin waktu kita dengan Tuhan. Dan rindukan sesuatu terjadi. Mari kita nyanyikan sebuah pujian ini. Saya serahkan kepada Pastor Luther. We wait for you. We wait. We wait for you. We wait. Oh, God. Standing in your presence. Here we are, standing in your presence. So come down, come down. Standing in your presence. Here we are, standing in your presence. So guide us, come down. So guide us, come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. So guide us, come down. So guide us, come down. Release your foot and your spirit. Glory come. So guide the glory come. Release your foot and your spirit. Glory come. Yes. So guide the glory come. Mari angkat tangan kita, rindukan. Sky na glory come, sky na glory come. We wait for you. Oh, bakar kami dengan api Tuhan. Bakar kami dengan kerinduan. Kami datang melawat kami. Kau rindu datang melawat kami. Memakai kami menjadi alat dalam tanganmu. Membawa api bagi gereja kami. Bagi kantor kami. Bagi kota kami. Bagi keluarga kami. Bakar, 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 bakar kami Roh Kudus, bakar kami Roh Kudus, lawat kami Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Ora Mocheto Panara Lambase. Kau masih bekerja, kau masih bekerja, kami menantimu. Ore papa papa ya dara lawat kami, bakar kami, angkat semua egosentris kami, keinginan daging kami, keinginan rohmu yang menyatu dengan kami, detak jantung kami, detak jantungmu Tuhan. Kami ingin kau, lebih dari yang lain, kami ingin kau, lebih dari yang lain. Holy Spirit, we wait for you. Oh, Holy Spirit,
The Holy Spirit. Saralabata karalabara. Oima koima soye pari konaralama sinaralama sinaralama ya karalama ya lama seralama shet sinaralama ralama papa kagamo imonaralama sa ya tagalala perbuatan yang ajaib sehingga dunia nyatakanlah antara kami ini tadi nyatakanlah sekarang, nyatakanlah lagi, yes, sampai tidak perbuatan yang ajaib sehingga dunia nyatakanlah sekarang, yes, yang terjadi di Wales seperti dahulu. Ini doa, nyatakanlah lagi, nyatakanlah lagi, nyatakanlah sekarang. Mari angkat tangan Bapak Ibu. Aku berdoa pagi hari ini, Tuhan Roh Kudus, datanglah di atas setiap kami. Dimanapun kami berada, Engkau tidak terbatas. Bakar kami, hati-hati yang lapar dan haus akan Engkau, Tuhan. Dimanapun kami berada, kami adalah agen-agen pembawa perubahan. Kami adalah agen-agen pembawa revival itu, Tuhan. Kami lah revivalis zaman now. Kami akan pergi dengan api yang membara di hati kami. Kami tidak lagi hidup untuk diri kami, tapi kami hidup untuk kepentingan Tuhan. Kami tahu semua kepentingan kami ditanggung dan diurus oleh-Mu, Tuhan. Sudah diselesaikan oleh-Mu. Gak ada lagi, Tuhan, yang perlu kami kerjakan ataupun kami perjuangkan. Karena Tuhan sudah memperjuangkan semuanya bagi kami. Dan Engkau katakan it is finished, sudah selesai. Kesehatan kami, pemulihan keluarga kami, berkat-berkat-Mu sudah Engkau selesaikan bagi kami. Bagian kami adalah masuk di dalam planning besar-Mu, membawa api, kuasa, pembangunan-Mu, kebangkitan-Mu bagi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Satukan hati kami dengan hati-Mu, Tuhan, dan biar kami tahu rencana-Mu bagi kami bergerak di dalamnya. Dan dalam nama Yesus pagi ini, anak-anak-Mu dimanapun berada, mereka yang punya hati yang sama, seperti 120 orang di loteng atas Yerusalem, seperti di Wales, anak-anak-Mu, janda, bahkan William Seymour, bahkan juga Evan Robert, dan teman-teman yang menjadi para revivalis di zaman itu. Maka kami ada di zaman ini. Temukan kami, Tuhan, membawa api revival itu. Sebentar lagi kami sudah akan mengalaminya dan kami sedang mendengar bunyi-bunyi lawatan Tuhan datang. Kami menanti dengan tekun, menanti dengan sabar, fokus kepada panggilan kami, bukan kepada perut kami, kebutuhan-kebutuhan kami, karena semuanya sudah menjamin bagi kami. Kami berdiri untuk ini, Bapak. Pagi ini kami terima, saudara terima buka hatimu dan terima kuasa, mujizat, lawatan Tuhan atas kehidupan. Dalam nama Yesus kami terima, Tuhan. Kami terima, sehingga apa yang belum pernah kami lihat dengan mata, belum pernah kami dengar dengan telinga, belum pernah timbul di hati kami, ketika kami hadir dimanapun,
kantor kami, di rumah kami, keluarga kami. Apa yang kami sentuh, apa yang kami lihat, apa yang kami datangi, mujizat pasti terjadi di situ. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan bergerak bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih hamba sudah berhenti. Kami Roh Kudus, jangan berhenti. Jangan berhenti. Terus membara. Dan api ini akan menjalar. Dimanapun anak-anakmu ini berada. Mereka akan menjalarkan api kuasamu ini bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, segala hormat dan kuasa kami kembalikan hanya bagimu, Raja di atas segala raja, Holy Spirit and love you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Dalam nama Yesus, Bapak percaya, apapun kebutuhan kami, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, karena kami punya kuasa itu. Kami akan pergi dengan kuasa itu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.